Puji Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Malam yang gelap berlalu, pagi yang cerah boleh kami jemput. Hari ini Tuhan mengadakan, hari ini pula Tuhan menyediakan kemenangan. Dan segala yang kami perlu untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu kami rendahkan diri kami untuk Tuhan boleh bekali kami dengan kebenaran firman. Yang memberi arah, yang memberi petunjuk, yang boleh menjadi pedoman, yang boleh menjadi pegangan. Sehingga dalam hidup ini kami boleh berkenan senantiasa kepada Tuhan. Beri kami telinga yang tajam bagai telinga seorang murid, beri kami hati yang taat, sehingga setiap kebenaran firman tersimpan dalam hati, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyambut firman-Mu. Sekalian yang siap menikmati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Selamat long holiday. Minal aidin wal faizin. Sudah makan opor belum? Sudah ketemu ketupat belum? Habis, Pak. Iya. Nah, ini yang kenapa kita yang kumpul kok enggak banyak, harap maklum. Ya, lagi mudik. Pas banget. Saya sendiri sebenarnya pengen pulang kampung. Pengennya pulang ke kampung halaman begitu, tapi saya lupa halaman berapa, jadi saya enggak jadi. Halaman ke-10, Pak Edi. Kalau saya karena nggak punya kampung, Pak. Jadi nggak pulang kampung, nggak punya kampung. Kampungnya. Tapi sebenarnya saya tersinggung dengan ucapannya Bajai Bajuri itu. Dia sempat ngomong. Bajai Bajuri aku ya juga sering nonton itu, Pak. Mana Pak Edi ucapannya? Bajai Bajuri ngomong, yang suka mudik itu mental kampungan katanya. Emang nih kalau hadis soalnya dia enggak punya kampung kan, dia orang Betawi. Jadi enggak bisa mudik, makanya dia. Ya. Tapi daripada kita lihat fenomena mudik, eksodus besar-besaran, ya toh. Tapi alangkah baiknya peristiwa seperti itu kita cari tahu maknanya. Khususnya makna rohani bagi kita, makna kebenaran firman bagi kita, dan bahkan mungkin jangan-jangan ini ada yang baru pulang mudik juga ini. sehingga ketika kita melakukan, paling tidak kita menemukan sesuatu yang berharga yang kita bisa kita syukuri karena kita bisa memegang nilai-nilai yang indah di dalam Tuhan berkaitan dengan mudik. Ya, mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11, Alkitab berkata demikian, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil yang sekarang itu daerahnya Turki sana ya. Mereka sebagai jemaat Tuhan yang teraniaya. Dalam keteraniayaan itu mereka tentu saja mengalami penderitaan. Yang namanya orang merantau itu tidak ada yang tidak menderita.
Wong penduduk lokal aja belum tentu beruntung, apalagi kita yang merantau, ya kan? Karena itu lewat kata merantau ini sebenarnya jemaat di Asia kecil diingatkan, tanah airmu yang sejati itu bukan di situ. Tanah airmu yang sejati itu di rumah Bapa di sorga. Karena itu anak Tuhan itu kalau pulang, itu di sana biasanya diucapkan telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Bukan telah pulang ke rumah kos-kosan, bukan. Tapi ke rumah Bapa di sorga. Karena memang disitulah rumah kita yang sejati. Sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 10, sebab kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Ya, dan dari sanalah kita nanti akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, kalau kita keluarga negara kita di surga, kenapa kita ada di bumi? Kita adalah warga surga yang ditaruh Tuhan di bumi dalam rangka tugas dan tanggung jawab yang mesti kita selesaikan. Mudik, apa itu mudik? Dalam Alkitab saya menemukan ada padanan kata yang mirip, yaitu dengan ziarah. Ziarah itu artinya meninjau, melawat, khususnya melawat tempat yang suci, tempat yang dikeramatkan begitu ya, yang dihormati begitu. Nah, mudik itu kan pulang ke kampung halaman. Tapi persoalannya di kampung halaman ada siapa? Oh, ternyata di sana ada orang tua. Oh, di sana ada tempat leluhur. Oh, di sana ada orang-orang yang dihormati. Oh, di sana ada makamnya nenek moyang. Ya kan? Jadi mirip-mirip lah ya. Dan dari mudik ini sebenarnya kita bisa mengambil maknanya secara vertikal dan horizontal ya. Vertikal itu berarti berkaitan kita dengan Tuhan, tegak lurus ke atas. Ya, horizontal berkaitan dengan ke samping, yaitu kepada sesama kita. Nah, apa maknanya secara vertikal? Maknanya secara vertikal dengan mudik itu sebenarnya kita disadarkan kita ini perantau. Ya. Karena itu kalau nahan-nahan sedikit susah, nahan-nahan sedikit penderitaan lumrah lah, lumrah. Ya, wajar. Karena itu enggak usah terlalu gede-gede nih mengeluhnya. Sehingga lebay bombe, ya toh? Tapi anggaplah wajar begitu loh ya, karena memang ini bukan tempat kita. Jujur di dunia ini siapa yang tidak menderita? Orang dunia juga menderita kok. Orang dunia yang asalnya dari dunia ini juga yang merasa memiliki dunia ini juga menderita kok, apalagi kita ya. Karena itu kalau kita mengalami penderitaan, apalagi penderitaan kita bukan penderitaan yang sama dengan yang mereka alami. Penderitaan kita semata-mata karena Kristus dan kerajaannya, ya seharusnya kalau kita menderita ya banggalah. Ya, karena apa? Dalam perjuangan ini bahwa ada sesuatu yang kita bisa korbankan ya. Sehingga dengan demikian kalau toh berhasil ada sesuatu yang patut diapresiasi ya. Nah, kemudian selain itu makna vertikalnya. Selain itu yang kedua adalah bahwa kita ini adalah warga surga yang diutus, yang ditaruh di bumi. Karena itu kita perlu menjaga sikap. Ya. Wong namanya pendatang ya harus tahu diri, jaga diri baik-baik ya toh. Kenapa sampai terjadi perang suku antara Dayak dan Madura beberapa tahun yang lampau? Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka pendatang tapi tidak merasa pendatang. Ya toh? Sehingga akibatnya apa? Akibatnya disalahpahami. Terjadilah perang suku, ya toh? Apalagi ya kalau Jenggawah itu dijadikan apa? Dijadikan sampang dua atau apa dan sebagainya ya oleh orang-orang tertentu, suku tertentu, dan di situ memicu akan adanya friksi, gesekan dan konflik yang berdarah-darah ya. Karena apa? Tidak mampu membawa diri. Nah, kita ini sebagai warga surga walaupun di bumi
Makanya Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, karena itu hendaklah kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, ya, membawa terangnya yang ajaib dalam kegelapan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jati diri kita ini mesti kita pahami dengan baik. Kalau kita ini ngerti jati diri kita, kita pasti bisa membawa diri, menempatkan diri. Tidak jarang kita kenapa tidak bisa diterima dengan baik, tidak jarang karena kita tidak paham jati diri kita. Orang yang tidak paham jati dirinya, udah pantas kalau dia jadi biang masalah. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya. Wong dirinya saja tidak diketahui, apalagi orang lain. Ya toh? Itulah sebabnya sebagai anak-anak Allah yang adalah perantau di dunia ini, pegang teguh itu jati diri kita. Kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kalau kita hidup dengan jati diri kita seperti itu, orang yang memfitnah kita itu jadi malu. Lihat perbuatan-perbuatan kita. Ya. Nah, makna yang ketiga secara vertikal adalah jangan sampai kita ini jadi perantau-perantau yang gagal. Ya. Perantau-perantau yang tragis. Perantau-perantau yang berakhir dengan kisah sedih. Ya. Pengembaraan kita di dunia ini memang sesuatu yang menakjubkan karena kita menemukan Yesus. Karena kita mengenal Yesus, hidup yang semestinya suram, hidup yang mestinya tinggal dalam kegelapan, kita boleh hidup dalam terang, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita. Tapi dengar, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih menggembirakan, yang jauh lebih sukacita masih menunggu kita saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu selama kita di bumi ini, pelihara dan jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita jadi perantau yang gagal, yang pada akhirnya tidak bisa pulang ke rumah dengan baik, dengan bangga, dengan gagah, ya kan? Karena apa? Karena kita pulang menanggung aib, karena kita pulang tidak mampu menunaikan misi, karena kita pulang tidak sanggup menuntaskan tanggung jawab. Oleh karena itu, mari selama kita di bumi ini, mari kita menjadi perantau-perantau yang mampu membawa diri, mampu menjalankan misi, dan mampu bertanggung jawab untuk ketika bertemu dengan Yesus Kristus, kekasih hati kita. Yang terakhir, secara vertikal, yaitu melalui mudik ini kita disadarkan bahwa hidup di dalam dunia ini kita tidak bisa lepas dari jati diri kita. Ya, sebagai orang miliknya Tuhan. Ya, oleh karena itu, dengan adanya mudik itu kita tidak perlu malu, ya toh. Kalau kita dikatakan kita ini bukan orang dunia, tapi orangnya Tuhan, ya sama seperti Mat Solar ngomong, lu orang kampung, nggak perlu malu karena memang asalnya kampung, ya toh. Orang kampung bisa berkuasa di kota kan lumayan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita sadar jati diri kita pulang itu dengan rasa bangga, ya. Tapi kalau kita tidak berani memegang jati diri kita tidak berani pulang, ya. Kalau kita tidak berani mengakui diri kita itu rumah kita itu bukan di dunia ini, rumah kita itu apa di sorga, ya akibatnya kita tidak berani pulang karena kita menganggap dunia ini sudah rumah kita, ya. Dan akibatnya apa? Kita seperti Bang Toyib, 3 lebaran tidak pulang-pulang.
Ya. Nah, sekarang makna horizontal. Apa makna horizontal dari mudik tersebut? Ya. Makna horizontal dari mudik ini adalah yang pertama, maknanya ini mengingatkan kita dari mana kita berasal. Ya. Dari mana kita berasal. Ya. Dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 25. Ya. Itu di situ dikisahkan tentang bagaimana Yusuf ya itu mengakui bahwa dirinya ini orang Ibrani, orang Israel. Ya. Karena itu dia berpesan dengan sungguh-sungguh, kalau aku mati jangan lupa tulang belangku harus kamu tanam di tanah leluhurku. Ya. Padahal dia masih hidup seger. Ya. Tapi dia berpesan tulang belulangku. Karena apa? Berarti dia sementara dimakamkan di Mesir, tapi ketika Israel pulang, tulang belulangnya harus dibawa, ditanamkan di pemakaman Gua Mahpelah, di mana Abraham dan kerabatnya itu dimakamkan di sana. Jadi dengan mudik itu kita ini selalu sadar bahwa kita di dunia ini membawa misi. Orang kalau sadar jati dirinya, orang itu ngerti juga misinya. Orang kalau enggak sadar siapa dirinya, dia enggak ngerti. Saya di dunia ini untuk apa, pergi kemana, terus sesudah pergi itu apa yang terjadi, itu enggak akan ngerti. Ya. Tapi kalau kita ini sadar jati diri kita, bahwa kita ini adalah merupakan miliknya Allah, warga negara sorga yang ditaruh di bumi. Ditaruh di bumi ini dalam rangka menjalankan misi. Sama seperti Yusuf, entah gimana caranya bisa sampai di Mesir. Tapi yang jelas dari kacamata rencana Allah, ada misi yang harus dijalankan. Ya, kalau kita ngomong tentang bagaimana kita bisa hadir di dunia ini kan macam-macam. Ada yang karena ibunya diperkosa, ada yang lahir karena ditinggal laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan sama seperti kisahnya Yusuf, ya toh. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas kan dia sampai di Mesir. Tapi ketika dia ngerti di Mesir itu bukan kebetulan, ada misi yang dijalankan. Itulah sebabnya ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya semua ketakutan, jangan-jangan Yusuf balas dendam. Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Yaitu supaya aku datang lebih dulu mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika musim paceklik tiba kalian tidak mati kelaparan. Wah, orang kalau sadar jati diri itu punya kebesaran jiwa. Ya, orang kalau sadar jati diri itu, waduh, ya, dia tidak tergoda dengan gambar-gambar kecil. Kalau fokusnya gambar yang besar. Hidup itu mesti fokusnya pada gambar yang besar. Ya, gambar yang besar itu apa? Di mana Allah ada. Di mana Allah punya rencana yang mesti digenapi. Kalau kita fokusnya ke sana, yang lain-lain itu kita anggap gambar-gambar kecil yang tidak perlu membuat kita tergoda. Ya, lalu terjebak sehingga kita hanya fokus di situ itu aja. Fokus pada hal yang remeh-temeh begitu. Ya. Bapernya amit-amit. Ya, enggak perlu. Kalau kita punya gambaran besar, dilukai, sentuh sedikit lah, gosok-gosok dikit, sembuh jalan lagi. Karena fokusnya gambar yang besar. Tapi kalau enggak, Bu Nana tega amat sih. Tadi kelihatannya guyon tapi kok ya kan? Wah, itu sudah bertahun-tahun diingat lagi. Sementara Bu Nana sudah makan enak, tidur nyenyak. Nah, kita yang jadi mabok. Ya, karena apa?
Karena kita tidak fokus pada gambar yang besar. Gambar yang besar itu apa? Allah dan rencananya. Bagaimana kita ngerti Allah dan rencananya? Kita mesti ngerti jati diri kita siapa. Ketika kita ngerti jati diri kita siapa, kita ngerti misi kita apa. Dan di situ kita baru menemukan Allah dan rencananya. Yang kedua, secara horizontal, mudik itu memiliki makna berarti kita menghargai orang tua. Hormatilah ayah ibumu di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya. Jadi menghormati ayah dan ibu itu sebagai sesuatu yang wajar. Tidak diperintah pun itu memang seharusnya dilakukan. Karena itu sebagaimana seharusnya. Tetapi dikatakan di situ, Efesus pasal 6 ayat 1, di dalam firman itu mengandung janji. Janji orang yang menghormati orang tua itu apa sih? Supaya panjang umurmu dan bahagia. Waduh. Siapa yang kepingin hidupnya seneng tapi cuma 1 jam? Saya jamin pasti tidak mau. Ya toh? Kalau hidupnya pengen seneng 1 jam, ya toh? Kasih aja minum tua. Sudah itu taruh di selokan kan beres. Ya, nggak ada orang yang pengen seneng tuh cuma sejam, 2 jam, sehari 2 hari nggak pengen. Pengennya apa? Yang lama, panjang umur dan bahagia. Oh, itu berkat itu hanya bisa diterima ketika kita ini memberi penghargaan yang seharusnya terhadap otoritas di atas kita. Ya, orang tua kita khususnya apalagi secara lahir. Ya toh? Sebab di dalam surat Timotius dikatakan di sana, barang siapa yang tidak memperdulikan sanak saudaranya, ya toh, dia lebih buruk dari orang kafir katanya. Dalam 1 Timotius pasal 5 itu. Ya. Oleh karena itu penting banget setiap kita dengan mudik kita diingatkan ada orang tua di sana. Ya. Walaupun orang tua sudah tidak ada, masih ada makamnya di sana. Paling tidak ketika kita, walaupun tidak harus nyekar terus, Mbah, aku putumu dateng, Mbah, cucumu dateng, tolong kasih nomor 4 urut. Tidak perlu berdoa yang begitu-begitu, yang aneh-aneh. Ya, malah tidak boleh yang begitu-begitu. Ya, terkadang orang-orang tuh saya bingung, yang gila itu yang mana gitu. Sebab apa? Orang kalau sudah gila nomor, orang gila itu dipelihara. Orang gila itu dipelihara, perlunya apa? Dimintai nomor. Nomor buntut, Pak. Oh iya. Kalau dulu kan arisan nasional ya. Tapi bukan pengalaman pribadi kan, Pak? Wah, ya jauh lah. Enggak. Anak Tuhan enggak gitu ya. Oh, haleluya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi menghormati orang tua berkatnya bukan yang begitu-begitu. Ya. Berkatnya itu benar-benar kita diberi kekuatan, tahan uji, ketabahan, keteguhan, sehingga hidup sehat, panjang umur. Waduh, ya, itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, yang ketiga, makna horizontalnya adalah bahwa hubungan persaudaraan itu lebih penting daripada harta dunia. Terkadang saya heran, ya, ada kakak beradik itu sampai bunuh-bunuhan hanya gara-gara warisan. Betul, Pak. Ya, aduh. Ini orang apa enggak ngerti sih bahwa sesungguhnya hubungan itu jauh lebih bernilai daripada harta benda.
Harta benda itu semua kita tinggal. Tapi yang namanya kasih, yang kita taburkan, itu nilainya kekal. Ya, pengampunan, maaf yang kita berikan, itu nilainya kekal. Ya, oleh karena itu dengan adanya mudik, itu berarti kita disadarkan, mesti baik-baik terus. Kalau enggak baik-baik, enggak berani mudik. Ya kan? Nah, hubungan dengan sesama saudara mesti baik. Kalau enggak baik, waduh mudik itu jadi serba kikuk. Ya toh? Wah, nanti bisa lewat dapur, lewat selokan, supaya enggak ketemu. Ya, nah, kemudian yang keempat, ya, makna secara horizontal adalah dengan adanya mudik itu diharapkan kita bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Ya, khususnya biasanya itu orang kalau mudik, kenapa Jakarta itu setiap kali mudik ada operasi justisi? Itu karena mereka yang sukses itu kadangkala pulang ke kampung ngajak saudaranya, ngajak familinya diangkat di sana. Dicarikan akses untuk bisa dapat maju, untuk dapat naik kesejahteraannya dan sebagainya. Bahkan selama di kampung, ya toh, saya punya teman, dia tinggal di Samarinda. Saya tanya, "Nggak pulang toh, Pak? Saya nih pulang nih seneng-seneng aja, tapi aku ki bingung nyekare," katanya. Nyekar itu nabur bunga. Loh memangnya kembang larang loh Pak? Loh, orang nyekar kuburan Pak, nyekari ning dulur-dulur itu loh. Mulai ranggo kontainer ndak iso. Untuk berbagi-bagi itu maksudnya. Ya karena memang dengan adanya mudik, ya itu menunjukkan kebesaran hati kita, dan juga menunjukkan bagaimana kita menemukan diri kita itu bernilai, berharga. Sebab kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, karena itu jangan pelit-pelit lah. Kalau pulang kampung, siapin semua yang terbaik. Ya. Nah, yang terakhir sekaligus nanti menutup, tapi belum ditutup ya. Nutupnya nanti masih 3 jam lagi. Yang terakhir adalah kalau kembali ke kota, itu kita paling tidak disangoni doa, disangoni restu. Tapi yang jengkelin teman saya itu, datang ke kampung cuma bawa kaleng biskuit, pulang bawa bebek, bawa kambing, bawa sapi. Ya, masih bawa singkong segala macam. Sudah begitu masih ditambahi doa restu, waduh ya. Oleh karena itu ya ini memang mudik itu sesuatu hal yang budaya, tetapi paling tidak menjadi sarana perenungan bagi kita untuk kita bisa menghidupi nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang bisa membangkitkan iman, nilai-nilai yang bisa membuat kita itu lebih manusiawi, ya. Nilai-nilai yang membuat kita itu mempunyai peradaban yang lebih mulia, ya. Nah, mari kita membaca di dalam Mazmur 84. Mazmur 84. Mari kita baca ayat 6 sampai 7. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi banyak, menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi
seorang peziarah itu tantangannya besar. Sama seperti mudik zaman sekarang ini tantangannya aduh luar biasa juga. Namanya macet itu sampai yang dari Bandung mau ke Jakarta, dari Jakarta mau pulang ke Bandung itu demo karena one stop, ya kan, one way, one stop, ya, sehingga akibatnya macet di mana-mana, belum lagi waduh taruhan nyawa betul, ya. Tetapi setiap orang yang mau berziarah, terlebih merindukan hadirat Tuhan, ada masa-masa di mana rasanya berat, rasanya tidak sanggup, kayak di Lembah Baka, itu lembah yang sangat ngeri, ya. Tetapi ketika dia tersadar, dia mau menjumpai Tuhan, dia mau berada di rumahnya Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Ya, dia menikmati berkat bagaikan hujan awal semi yang berselimutkan berkat. Itu memang pemazmur ini luar biasa, itu dalam banget maknanya. Ya, tapi di lain kesempatan kalau Tuhan izinkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup jelas sekali bahwa kalau kita ini mau mengadakan ziarah mudik, ya, semata-mata bukan karena cari nama bagi diri kita, tapi semata-mata karena ada nilai-nilai kebenaran firman yang kita hidupi. Saya percaya mudik ketemu sanak saudara bahagia, masih lebih bahagia lagi karena ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita praktekkan dalam hidup ini. Sehingga jiwa kita dibaharui, kekuatan kita disegarkan, dan kita bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Aku berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti Zoom ini, kami percaya apa yang kami bahas tentang kebenaran firman, menyegarkan hati, menguatkan kami, untuk kami secara vertikal dan horizontal. Terus tiada pernah lelah, tiada pernah berhenti membangun nilai-nilai kerajaan Allah itu, dan mengisinya dalam kehidupan setiap hari, sehingga dengan demikian kami benar-benar terbukti bahwa kami adalah warga kerajaan Allah yang Tuhan taruhkan di bumi. Dan melalui kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang melakukan perjalanan mudik. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala bencana, dan Tuhan Engkau menjagai, sehingga pemerintah kami di dalam menyelenggarakan segala apa yang diperlukan oleh masyarakatnya, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terutama khususnya kepada saudara-saudara kami umat muslim, mereka boleh menemukan Tuhan di dalam segala ritual yang mereka lakukan, dan mereka boleh menjumpai Tuhan yang sejati, yang kami percayai adalah Engkau ya Yesus sebagai jalan yang lurus. Sehingga dengan demikian Engkau berkenan mewahyukan dirimu kepada saudara-saudara kami, sehingga banyak orang boleh berjumpa dengan Engkau dan menikmati keselamatan yang sempurna seperti yang kami alami dan rasakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa, mudik. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat, kiranya Engkau mengerti apa yang kami rindukan Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kedamaian-kedamaian, baik di pelosok-pelosok negeri ini. Kami rindu biarlah hikmat marifat-Mu ada
pada pemimpin-pemimpin kami, terlebih-lebih bagi Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, biarlah dia boleh Engkau berkati sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini melalui kabinet-kabinet dan jajaran-jajarannya, melalui pemerintah-pemerintah dari pusat kota sampai ke pelosok-pelosok daerah seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan. Mereka yang sudah mengenal Engkau, mereka boleh membagi berkat di dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga negara ini boleh dibawa ke dalam jalan-Mu. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat keamanan, baik yang di kota maupun di pelosok-pelosok daerah, bagi mereka yang sedang bertugas, bagi mereka yang meninggalkan keluarganya. Tuhan, berkati dan lindungi semuanya sehingga mereka boleh merasakan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana pemilihan presiden berikut. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami ini, untuk kami boleh mengerti dan mengikuti peraturan, dan kami percaya Engkau memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik para pendeta, pastor, maupun pelayan-pelayan altar, atau penginjil-penginjil-Mu yang sedang berada di daerah-daerah terpencil. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Kami juga percaya Engkau membimbing mereka di dalam keluarga mereka, sehingga apa yang mereka jalankan dan lakukan adalah untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan di dalam segala kebutuhan, problema, dan segala hal yang mereka rindu untuk Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah mereka mulai merasakan mujizat-mujizat-Mu juga. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Biarlah para pemimpin atau jajaran kabinet-kabinet PBB, Tuhan tolong sehingga mereka juga boleh menjadi saksi-Mu, mereka boleh menyebarkan Injil-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal dan akan tahu akan Engkau. Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa Tuhan, kami menyambung doa syafaat kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Edi Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, sehingga ini menjadi berkat yang sangat amat sangat Tuhan, baik bagi kami yang hadir di dalam ruang Zoom ini maupun yang akan mendengarkan berita kebenaran ini melalui YouTube Tuhan. Ini semua adalah berkat yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Pak Edi Tuhan, biar semakin mengasihi-Mu, semakin melayani-Mu Tuhan. Dimanapun berada beliau berdiri, dia akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya, berkat bagi sesama, bagi keluarganya, bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Perteguhkan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan ini semua Tuhan. Tambahkan hikmat maripatnya Tuhan. Terima kasih Engkau mengirimkan Pak Edi bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ini adalah bukan suatu kebetulan, tapi inilah Engkau yang bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan. Semua keluarga besarnya Tuhan mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyatakan kemuliaan bagi Pak Edi dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Hari Zakaria Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan Pak Hari Tuhan, mengadakan YouTube, mengadakan Zoom, sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh menyatukan hati, pikiran, dan roh kami untuk mendengarkan sabda-sabda-Mu yang luar biasa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terus pakai Pak Hari sebagai alat-Mu Tuhan. Ini bukan hal yang sepele, ini bukan hal yang kecil, tapi ini juga memerlukan keteguhan hati, memerlukan hikmat marifat. Oleh karena Tuhan, mari curahkan berkat, curahkan hikmat marifat-Mu, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk keluarganya semua, anak-anak dan maman yang ada di rumah dan istrinya Tuhan. Mari Tuhan, penopangan ini kami angkat Tuhan, karena Engkau mengasihi Pak Hari dan kami semua mengasihi Pak Hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang dilakukannya berhasil bersama Engkau Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Biar Pak Hari memiliki kesiapan pada saat operasi nanti. Terima kasih Tuhan.
Dan juga kami berdoa untuk Ibu Nita Tuhan. Terima kasih Tuhan kesetiaannya hadir dalam Zoom ini. Dan beliau merindukan segalanya akan berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau sudah memberkatinya. Yatim piatu, yayasan yatim piatu yang dikelolanya, Bu Nita di sana sebagai pengawas. Mari Tuhan tambahkan kasih sayang Bu Nita kepada anak-anak yang ada di sana Tuhan. Dia memberkati anak-anak yang ada di sana dengan luar biasa. Ini tugas darimu Tuhan. Biarlah Bu Nita melakukan dengan penuh kasih sayang. Hikmat marifat tambahkan, terima kasih, berkat dan kekuatan. Juga keimanannya Tuhan. Biarlah Bu Nita bisa membagikan berkat yang berasal dari Engkau dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga Bu Nita Tuhan supaya Bu Nita mampu melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang terus bersama kami. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami Tuhan, Anggi Tuhan, yang saat ini masih sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau melihat keadaannya, kelemahan fisiknya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit bukanlah masalah bagimu Tuhan. Tapi dengan Engkau menjamahnya, semua sakit penyakit pulih, sembuh. Engkau mengangkatnya dengan cara-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan biarlah Anggi akan terus hadir di dalam ibadah-ibadah. Dia terus hanya mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk saudari kami Tuhan, Nana Tuhan, Ibu Nana Tuhan. Mari Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi keluhannya, Engkau sudah bersama dia. Engkau sudah mencukupkannya. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk calon pendampingnya Tuhan. Mari Engkau berikan calon pendamping yang berasal dari Allah. Berikan yang benar-benar mengasihi Engkau, yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang sudah Engkau sediakan kami mengucap syukur Tuhan. Mari berkati seluruh keluarganya Tuhan, seluruh seisi rumahnya Tuhan. Engkau berkati Ibu Nana dengan semua yang ada di dekat dia maupun berjauhan Tuhan. Di mana akan menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Semuanya Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, yang bimbang Engkau pertetapkan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan mari Tuhan supaya mereka mau hadir di dalam setiap ibadah. Nah, mereka membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang bimbang juga Engkau pertetapkan Tuhan. Teguhkan imannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa teringat untuk hamba-hambamu yang saat ini tidak bersama kami Tuhan. Untuk Bapak Sony Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Pak Sony yang saat ini sedang membangun gerejanya Tuhan. Biar campur tangan-Mu di dalamnya. Kebutuhan bata yang masih kurang, biar Engkau yang melengkapinya Tuhan. Engkau yang mengirimkan batu bata sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga mari Tuhan, dana yang dibutuhkan, peralatan musik yang dibutuhkan Tuhan, Engkau sendiri yang menyediakan semuanya bagi gereja Pak Sony Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Pak Sony sebagai alat-Mu dimanapun dia melayani. Juga untuk Pak Tommy Tuhan, apa yang menjadi kesulitannya Tuhan, saat ini beliau sulit untuk menyampaikan firman Tuhan. Saat ini beliau kesulitan karena HP yang tidak memadai. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri akan mengirimkan HP yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Pak Tommy bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Dimanapun Pak Tommy berada, dia menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan, mari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Stevi yang tidak bersama kami, Bapak Harun dan Ibu Eti, Ibu Repta, Bapak Liman, Pastor Gary, Pastor Nelson, Bapak Handoyo, Evangelis Efrianto, mari Tuhan. Dan yang tidak kami sebutkan satu persatu, Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau yang menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semuanya, mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk masalah hamba sendiri kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami semua mengimani bahwa Engkau lah Allah sumber kekuatan. Engkau lah Allah sumber berkat.
Engkaulah Allah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bagi kami, Engkau sudah memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan Pak Edi. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita sambut berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera sukacita, pertolongan, kasih sayang, nikmat pemeliharaan, penyertaan, campur tangan, tuntunannya yang ajaib terjadi dalam hidup saudara, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Hamba teringat buat hambamu Pak Hari yang akan beroperasi tanggal 6. Tuhan Yesus menolong, Amen. Tuhan Yesus campur tangan, Amen. tidak ada yang mustahil. Amen. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan sempurnakan kesehatannya, sehingga Amen. boleh memiliki kesehatan yang prima untuk melayani Tuhan dan melayani kami bersemua. Terima kasih dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Berkat yang kekal itu kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan anak syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan anak syukur bagimu sebab hari ini Tuhan anak syukur bagimu syukur bagimu syukur Amin. Terima Selamat kasih, pagi. Terima kasih Pak Edi. Terima Terima kasih kasih Bu Bunita, Edi. Bu Nana, Pak Hari. Terima kasih Pak Pak Hari. Edi, terima kasih Bu Nita. Yuk kita lanjutkan makan ketupat. Tuh, tolong kirim ke sini Nih, Pak. kalau aku malah udah habis duluan. Pak Hari, dimatikan dulu recordingnya Pak Hari. Apa nih? Recording masih hidup. Oh, recording.